sebelum mulai pelajaran pertama kali ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu akan mengatakan kalian semua ya. Pak Iza, yang tidak hadir siapa ini? Tidak ada Bu. Alhamdulillah. Semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bersuci dari najis. Materi yang kemarin ada yang ingat? Alat-alat bersuci Bu. Ya, alat bersuci. Kalian semangat untuk belajar? Semangat. Kalau belajar harus semangat ya. Jangan capek, karena secapek-capeknya kita masih capek apa? Oke. Kita lanjut. Sebelumnya, kira-kira materi ini ada nggak hubungannya dengan kehidupan kita? Ada. Mengapa sih kita itu harus bersuci dari najis? Ada yang tahu? Saat melaksanakan ibadat kita dalam keadaan bersih. Ya, kita lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, ayo siapa yang mau baca? Iza? Ayo Iza. Tujuan pembelajaran satu, menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Qudus atau Zat yang Maha Suci, yang merupakan zat yang mencintai kebersihan kesucian. Yang kedua, menjelaskan definisi najis. Yang ketiga, membuat kesimpulan tentang perintah menghilangkan najis berdasarkan ayat Al-Quran. Yang keempat, membandingkan jenis najis ditinjau dari tata cara mensucikannya dan ditinjau dari bentuk barangnya. Yang kelima, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan bersuci dan najis sesuai dengan ketentuan. Oke, bagus. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu pengertian najis. Jadi najis itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu kotor atau menjijikkan, yang menghalangi sahnya sholat. Kemudian macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Tiga. Apa saja? Yang najis mutawwala, najis mutawassil, dan najis mutawassil. Yang pertama ini najis mukhaffafah atau najis ringan. Jadi najis mukhaffafah ini seperti air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibu. Yang kedua, najis apa tadi? Najis mutawassil itu najis apa? Contohnya seperti darah, kotoran, dan apalagi bangkai. Tetapi kecuali bangkai manusia, ikan dan belerang. Najis mutawassil ini dibagi menjadi 2. Apa saja? Airnya dan wujudnya. Airnya ini masih terlihat wujudnya, bau, rasa dan warnanya seperti kotoran tadi. Kalau wujudnya ini sudah nggak terlihat, seperti air kencing yang sudah mengering. Dan yang ketiga, najis apa? Jadi najis mukhalafah itu najis berat, seperti anjing dan babi, termasuk air liurnya, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan hewan lainnya. Kemudian kita akan membahas cara bersuci dari najis. Kira-kira dari kalian semua sudah pernah belum nih cara bersuci dari najis? Sudah atau belum? Yang pertama kita bahas bersuci dari najis mukhaffafah. Yang pertama itu lihat air kencing dihilangkan terlebih dahulu
Nah, itu hilangkan dulu seperti yang ada di PowerPoint dari belakang. Nah, sudah hilangkan. Kemudian untuk sisanya itu kita bersihkan lagi. Bekasnya kita bersihkan lagi. Tuh, kita. Kemudian menghilangkan sifat-sifat najis jika masih tersisa. Nah, sudah. Ini kondisi. Jadi seperti ini ya kondisi. Misalnya ini lantai yang telah dihilangkan kotorannya tadi. Setelah itu kita menyiram dengan air sampai merata bagian yang terkena najis. Kita siram. Nah, jika penyiraman 1 kali sudah hilang bau, rasa dan warnanya, cukup 1 kali. Jika tidak, kita siram 3 kali supaya lebih baik. Jadi kira-kira kalian sudah paham atau belum nih sampai sini? Paham belum? Sudah paham? Oke, kita lanjut. Karena yang di Sulawesi ini banyak sekali di kehidupan kita. Kemudian cara bersuci dari najis mubaladhah. Yang pertama itu kita sediakan debu atau tanah yang suci, bersihkan kemudian dicampur dengan air dalam wadah. Kemudian hilangkan material najis yang meliputi 3 sifat najis, yaitu warna, rasa, dan kita hilangkan dulu bisa dengan air, kertas atau batu. Kemudian yang ketiga, setelah itu tanah yang sudah kita campur di awal tadi kita siram pada benda yang terkena najis, misalnya di tangan ya itu. Nah, pada siraman yang ada tanahnya itu termasuk siraman yang pertama. Kemudian yang terakhir basuh lagi sampai 6 kali dan sudah selesai. Jadi jumlahnya itu 7 kali yang salah satunya dicampur debu atau oke. Setelah ini ibu akan bagikan kotak ini. Kalian kerjakan secara berkelompok, bagi jadi 3. Ayo kerjakan kelompok ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, ayo kelompok pertama kalian melakukan. Silakan maju. Ayo. Kelompok pertama. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, pada kasus tersebut termasuk najis mubaladhah sehingga harus dibasuh untuk 7 kali. Yang pertama itu sediakan debu atau tanah yang suci dengan dicampur dengan air. Yang kedua, hilangkan material najis meliputi 3 sifat, yaitu warna, rasa, dan bau, bisa dengan air, kertas atau batu. Yang ketiga, setelah tanah dicampur dengan air, nah airnya tadi untuk menyiram bagian yang terkena najis dan termasuk basuhan pertama. Dan yang terakhir itu basuh dan siramkan air mengalir sampai 6 kali. Oke, baik. Beri aplaus. Oke, kalau sudah dikerjakan, kalian kumpul. Kira-kira dari materi ini ada yang mau bertanya? Ayo, Bu, ya silakan. Bagaimana jika minyak atau kecap yang cair kemasukan najis misalnya bangkai cicak? Oh, jadi misalkan apa tadi minyak atau kecap kemasukan bangkai cicak? Ya, itu benda yang cair ya. Jadi apabila ada benda yang cair yang sedikit kemasukan bangkai, maka akan menjadi najis. Jadi harus dibuang. Jika kecap atau minyaknya itu beku, buang saja yang terkena najisnya. Jadi udah paham? Udah paham belum? Oke. Kita akan simpulkan bersama-sama pelajaran pada hari ini. Jadi hari ini kan kita belajar. Oh iya, duduknya kalian balik lagi ya. Sampai jumpa lagi. Ayo balik lagi. Udah? Udah? Kita simpulkan tadi belajar apa? Najis.
kesekian. Oke, dari sini Ibu akan mengevaluasi grup. Ibu akan tanya di salah satu di antara kalian. Tadi ini acak apa? Ibu tunjuk aja ya. Tadi yang pertama itu kan kita membahas najis, buha bapak. Nah itu contohnya seperti apa? Ibu, Asya, Air kencing bayi air kencing bayi apa? yang belum masuk makanan lain selain air susu. Ya bayi apa? Bayi bersih. Adik-adik apa perempuan? Laki-laki. Ya, benar sekali. Oke, berarti udah ada yang. Oke, Ibu akan refleksi pada kegiatan hari ini. Kira-kira bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Kita Alhamdulillah kalau sudah ada kesulitan. Ibu akan menambahkan sedikit. Jadi, bersuci dan mandi itu harus menjaga kebersihan. Terutama kita yang ada di lingkungan sekolah. Ruang kelas itu harus bersih, nggak boleh kotor. Apalagi yang di rumahnya itu ada teras, biasanya banyak banget kotoran yang di teras itu. Ya beneran aja, jangan sampai kalian itu langsung disapu. Biasanya kalian sapu atau kalian buang dulu baru diguyur air. Dibuang dulu baru ya bagus. Dan sudah menerapkan bersih dari najis utama. Nah itu ada tugas ya. Jadi tugasnya itu buat poster bersuci dari najis dikerjakan di minggu. Jadi posternya itu harus menarik nanti biar nilainya bagus, sesuai isinya, sesuai halamannya. Ibu akan sampaikan materi minggu depan itu bersuci dari hak. Silakan dibaca buku buku cetaknya atau buku yang lainnya. Bagi yang belum punya, silakan materi hari ini dirangkum, dicatat di buku kalian masing-masing. Oke, sekiranya itu saja pelajaran kita hari ini, karena waktu juga hampir habis. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca bersama-sama dan doa. Kelasnya silakan dipimpin. Mari kawan-kawan bersama bagaimana kita bersama. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah selesai ya. Ibu akhiri. Kalian siap-siap dulu nggak apa-apa? Sudah siap-siap? Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.